السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم وعلى آله. الحمد لله الذي محصول mulia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi nikmat yang sehat yang paling tinggi ada nikmat iman dan Islam sehingga tubuh ini kembali Allah gerakkan langkah hati kita untuk melaksanakan salah satu perintah yakni sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam sama-sama kita agungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarganya serta sahabatnya. Semoga kita semua kelak di akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akan mengulang-ulang mendengar hadis-hadis dari Rasulullah SAW ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini tentang fadilah zikir. Yang dimafhum hadis dari Abdurrahman bin Sahal bin Hanif meriwayatkan ketika Rasulullah SAW berada di salah satu rumahnya turunlah ayat, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru pada Rabbnya pada waktu pagi dan sore hari. Maka beliau keluar mencari orang-orang tersebut. Maka dijumpailah sekumpulan orang yang sedang sibuk berzikir. Di antara mereka ada yang rambutnya tidak teratur dan kulitnya kering, dan ada yang hanya memakai sehelai kain. Ketika beliau melihat mereka, beliau duduk bersama mereka dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan di antara umatku orang-orang yang menyebabkan aku minta untuk duduk bersama mereka. Faedah disebutkan di dalam hadis lain bahwa Nabi SAW keluar mencari orang yang dimaksud oleh ayat yang di atas. Lalu beliau menjumpai mereka di sudut belakang masjid sedang sibuk berzikir. Beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam hidupku orang-orang yang beramal seperti ini, sehingga aku perintah untuk duduk bersama mereka. Beliau selanjutnya bersabda, aku akan hidup bersama kalian dan mati bersama kalian. Kalianlah kawan sehidup semati dari sahabatku yang sejati. Diriwayatkan bahwa ketika Salman Al-Farisi dan kawan-kawannya sedang sibuk berzikir, tiba-tiba Rasulullah SAW datang sehingga mereka terdiam sejenak. Beliau bertanya kepada mereka, sedang apa kalian? Lalu dijawab, kami sedang sibuk berzikir. Beliau bersabda, aku melihat rahmat Allah turun kepada kalian, sehingga hatiku ingin bergabung dengan kalian. Sabda beliau, alhamdulillah, Allah telah menciptakan orang-orang di antara umatku yang aku telah perintahkan untuk duduk bersama mereka. Ibrahim Nakhiu Qarnuma berkata, yang dimaksud oleh ayat yang dimaksud dengan ayat alladzina yaquluna adalah jamaah zikir. Dari riwayat inilah para ahli sufi bersimpulan bahwa seorang guru tasawuf hendaknya duduk berzikir bersama para muridnya. Hal ini sangat penting sebab dengan duduk bersama muridnya selain dapat memberi kepada muridnya, juga dapat banyak berhubungan dengan masyayikh dalam bermujahadah yang sempurna.
ia dapat bersabar. Ia dapat bersabar dengan perilaku kejahilan murid-muridnya dan harus mengekang nafsunya sehingga ia melatih dirinya menjadi taat dengan kekuatan inilah timbul hakikat tawadhu. Dan dengan kesatuan hati menyebabkan rahmat Allah turun. Oleh sebab itulah solat fardu diperintahkan agar dilakukan dengan berjamaah. Inilah penyebab terbesarnya mengapa pada hari Arafah para haji diperintahkan untuk duduk berkumpul dan benar-benar bertawajuh kepada Allah, sebagaimana sering disebut oleh Syekh Waliullah Al-Huma dalam Hujatul Jahil Wali'u yang sangat mempedulikan masalah ini, yang menyebutkan bahwa hadis yang menganjurkan masalah ini. Sebaliknya, jika dalam suatu majelis lalai, lalu ada sebagian orang yang sibuk berzikir dengan menyebutkan pahala tercurah kepadanya, yang menyebabkan pahala tercurah kepadanya, sebagaimana banyak diterangkan dalam syarah hadis. Dalam keadaan demikian itu, seorang dikehendaki agar lebih istiqomah dan bertawajuh kepada Allah SWT agar terhindar dari nasib buruk yang disebabkan oleh kelalaian mereka. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa perbandingan majelis yang melalaikan zikrullah dengan orang yang selalu berzikir di antara mereka seperti orang yang lari dari pertempuran dengan orang yang tetap bertahan di dalam pertempuran. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang berzikir di antara orang-orang yang lalai seperti orang yang tetap bertempur melawan orang kafir di antara orang-orang yang lari dari pertempuran itu. Atau lebih jelasnya, mereka diibaratkan seperti lampu yang terang benderang dalam rumah yang gelap gulita, juga diibaratkan seperti pohon yang tumbuh hijau subur di antara kumpulan pohon-pohon kering kerontang. Kepada mereka lah surga ditujukan terlebih dahulu, padahal mereka belum memasukinya. Orang-orang seperti itu akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau dosanya sebanyak manusia dan hewan. Hal ini terjadi jika ia sibuk berzikir di tengah kumpulan orang-orang yang lalai tanpa zikrullah. Jelas majelis seperti itu terlarang untuk diikuti. Sebuah hadis menyebutkan, jauhilah majelis yang sia-sia, yang tidak ada mengingat Allah di dalamnya. Al-Azizir Umar berkata bahwa majelis seperti itu adalah majelis yang di dalamnya banyak disebut selain Allah, sia-sia, permainan dan sedang berulang belakang. Seorang waliullah bercerita, pada suatu ketika aku pergi ke pasar bersama seorang hamba wanita Habazi. Aku menyuruhnya agar menunggu di suatu tempat dan kemudian akan berjumpai lagi sepulangnya. Ketika aku sampai di tempat yang menunggu, ternyata ia sudah tidak ada. Aku pun pulang dengan sangat marah. Setibanya di rumah, hamba itu mendatangiku dan berkata, "Tuhan, jangan marah dulu, sebab Tuhan telah meninggalkan aku di antara orang-orang yang lalai, sehingga aku takut jika azab Allah turun ke atas mereka jika mereka ditenggelamkan ke bumi. Aku khawatir aku pun akan termasuk ke dalamnya." Alhamdulillah, hadirin. Hadis yang panjang berbicara tentang fadilah keuntungan agar kita ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja, kapan saja. Semoga kita bisa amal dan bisa kita sampaikan kepada yang belum mendengar. Semoga Allah maafkan jika. Asyhadu an la
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.